warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis pengungkapan CSR PT Aneka Tamak Tbk dan kaitannya terhadap proper. Di sini saya Eko Pujianto pertama akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Di Indonesia ini terdapat 41 perusahaan bergerak di bidang pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti jenis perusahaan yang lainnya, perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan tanggung jawab perusahaan tidak lagi hanya berfokus kepada single bottom line, yaitu nilai perusahaan atau yang bisa direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Menurut Daniri tahun 2008, kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, selain kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham. Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang diterapkan Global Reporting Initiative atau GRI G4. Standar ini lebih fokus pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability report. Dalam standar GRI G4, indikator berdasarkan aspek terdiri menjadi 3 kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang mencakup hak asasi manusia, praktek tenaga kerja dan lingkungan kerja, tanggung jawab, produk, dan masyarakat. Salah satu aspek GRI yaitu lingkungan, menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola lingkungan hidup di kawasan industrinya. Kemudian pembahasannya yaitu ada mengenai indikator GRI 100, GRI 200, GRI 300, dan GRI 400. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori legitimasi, di mana teori legitimasi ini dilandasi corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Dasar teori ini adalah organisasi atau perusahaan dianjurkan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima agar masyarakat menyadari bahwa perusahaan beroperasi untuk sistem nilai masyarakat itu sendiri, sehingga keberadaannya akan terus berlanjut. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan secara terus-menerus akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lisa. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perusahaan dianjurkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima. Maka dari itu, teori legitimasi menjelaskan tentang pengakuan masyarakat, bahwa perusahaan membutuhkan pengakuan masyarakat dengan cara mengungkapkan dan menerapkan CSR agar perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan pengungkapan CSR oleh perusahaan memberikan image positif di mata para stakeholdernya sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. Amalia 2016. Selanjutnya yaitu ada GRI Standar. Standar GRI mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi pembangunan keberlanjutan. Berikut ada tabel tingkat pengungkapan CSR berdasarkan masing-masing indikator. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat tingkat pengungkapan CSR Antam tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan. Nah, indikator ekonomi GRI 200 yaitu ada kategori kinerja ekonomi mempunyai 9 item indikator yang diungkapkan pada Sustainability Report. Pada tahun 2017, Antam mengungkapkan 3 item indikator dan tahun 2018 mengungkapkan 2 item indikator. Penurunan pengungkapan terjadi pada item indikator dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak G4EC8. Item indikator ini tidak diungkapkan karena Antam tidak melakukan perubahan dampak ekonomi tidak langsung, yang pada tahun 2017 perusahaan telah berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi melalui infrastruktur yang signifikan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan melalui program-program pemberdayaan dan bina lingkungan. Selanjutnya ada indikator lingkungan atau GRI 300. Indikator kinerja lingkungan mempunyai 34 item indikator yang diungkapkan pada Sustainability Report yang kemudian terbagi dalam 12 aspek. Pada perusahaan Antam, tahun 2017 telah mengungkapkan 17 item indikator dan mengungkapkan 16 item indikator pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena tahun 2018 tidak mengungkapkan item indikator jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional berdasarkan tingkat resiko kepunahan.
Selanjutnya yaitu ada indikator sosial atau GRI 400. Indikator kinerja sosial mempunyai 48 indikator yang diungkapkan dalam Sustainability Report, di mana item tersebut terbagi atas 4 subindikator, yaitu praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk. Saya Ratnasari akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Berikut sajian tingkat pengungkapan CSR untuk indikator sosial. Berdasarkan tabel pengungkapan CSR indikator sosial, dapat kita ketahui subindikator praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja memiliki presentasi pengungkapan tertinggi, yaitu 68,75% tahun 2017 dan 2018. Subindikator masyarakat memiliki presentasi pengungkapan sebesar 36,36% tahun 2017 dan terjadi penurunan 27,27% tahun 2018. Subindikator hak asasi manusia sebesar 8,33% serta tanggung jawab atas produk sebesar 11,11% tahun 2017 maupun 2018. Nah, subindikator praktek ketenaga kerjaan dan kenyamanan bersama. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang terdiri dari 4 item indikator dengan sangat baik dan jelas juga mengungkapkan aspek pelatihan dan pendidikan, aspek keberagaman dan kesetaraan peluang, aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki pada Stability Report tahun 2017 dan 2018. Subindikator hak asasi manusia. Subindikator hak asasi manusia terdiri dari 10 aspek dan hanya satu aspek yang diungkapkan dalam Stability Report tahun 2017 maupun 2018, yaitu aspek non-diskriminasi dengan item indikator jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil, dan sedangkan aspek lainnya mengungkapkan CSR perusahaan atau tidak ditemui. Subindikator masyarakat. Subindikator masyarakat lokal dengan item indikator persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan pada tahun 2017-2018 untuk item indikator operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal telah dijelaskan dalam laporan 2017, yaitu permasalahan di bidang pendidikan dominan dihadapi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Subindikator tanggung jawab atas produk. Indikator jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa serta presentasi kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis serta tidak mengungkapkan item indikator jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa menurut jenis hasil dan hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan yang termasuk ke dalam kebagian aspek pelabelan produk dan jasa. Saya akan membawakan materi mengenai analisis tingkat dan kedalaman CSR tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan perhitungan total skor dalam pengungkapan CSR Antam pada tahun 2017 yaitu sebesar 137, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 110. Dengan pengungkapan terbanyak pada tahun 2017 dalam bentuk non moneter. Dan indikator komponen terbesarnya yaitu indikator kinerja lingkungan pada tahun 2018. Pengungkapan terbanyak juga dalam bentuk non moneter dengan indikator komponen terbesar juga indikator kinerja lingkungannya. Berikut adalah tabel perhitungan scoring setiap komponen indikator kinerja perusahaan Antam yang diungkapkan dalam bentuk laporan CSR pada tahun 2017 dan 2018. Seperti yang sudah teman-teman saya sebelumnya sampaikan dan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR Antam lebih banyak diungkapkan pada tahun 2017 daripada tahun 2018. Sejalan pula dengan penurunan peringkat proper yang diterima Antam pada tahun 2017, yaitu emas menurun menjadi hijau pada tahun 2018. Sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.